Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita masuk kepada materi 2, itu tentang paradigma penelitian. Capaian pembelajaran pada minggu ini adalah yang pertama, mengidentifikasi paradigma penelitian kuantitatif. Yang kedua, mengidentifikasi paradigma penelitian kualitatif. Dan yang ketiga, mengidentifikasi paradigma penelitian campuran antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Fokus penelitian kuantitatif diidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas, dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka. Jadi biasanya penelitian kuantitatif itu kita lihat dalam bentuk angka-angka. Kita lanjutkan, kapan sebaiknya penelitian kuantitatif dipilih sebagai suatu pendekatan? Yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Jadi masalah itu sudah jelas. Kalau kita lihat, masalah itu adalah penyimpangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan, aturan dengan pelaksanaan, atau antara teori dengan praktek, atau antara rencana dengan implementasi, atau tantangan dengan kemampuan. Jadi permasalahan itu merupakan suatu penyimpangan. Masalah ini harus ditunjukkan dengan data yang akurat, baik hasil pengamatan sendiri maupun pencermatan dokumen yang ada. Misalnya, pada penelitian kuantitatif, untuk menguji efektivitas pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, maka data prestasi belajar siswa sebagai masalah harus ditunjukkan. Tetapi masalah bisa juga kita lihat dari potensi yang ada. Potensi yang ada kita gali untuk dapat kita jadikan sesuatu yang bernilai ekonomi. Contohnya itu potensi yang ada di Ngarai, Siano, itu perlu kita kemas untuk kita jadikan suatu objek wisata yang menarik. Yang kedua, bila ingin diketahui sejauh mana pengaruh perlakuan atau treatment terhadap subjek tertentu. Untuk kepentingan ini, metode eksperimen paling cocok kita gunakan. Misalnya, penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap prestasi belajar siswa. Yang ketiga itu kita lihat bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dapat berbentuk dugaan mengenai hubungan antar variabel yang kita sebut dengan hipotesis asosiatif, ataupun perbedaan skor variabel antar kelompok yang kita sebut dengan hipotesis komparatif. Misalnya, peneliti ingin mengetahui perbedaan antara disiplin kerja guru laki-laki dengan guru perempuan. Hipotesis komparatif yang diuji adalah terdapat perbedaan disiplin kerja guru laki-laki dengan guru perempuan. Contoh lain, misalnya peneliti ingin mengetahui hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja guru. Hipotesis asosiatif yang diuji dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja guru. Yang keempat, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat, berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, misalnya ingin mengetahui IQ guru pada sekolah tertentu, maka dilakukan pengukuran melalui tes IQ terhadap guru-guru pada sekolah yang bersangkutan. Yang kelima, bila peneliti ingin menguji terhadap adanya suatu keraguan tentang kebenaran pengetahuan, teori, dan produk atau kegiatan tertentu. Misalnya, peneliti ingin mengetahui variabel yang lebih efektif, apakah pembelajaran menggunakan metode diskusi atau penugasan. Dalam hal ini, peneliti harus mengukur hasil belajar siswa yang menggunakan metode diskusi dan hasil belajar siswa yang menggunakan metode penugasan. Pada tahap selanjutnya, hasil pengukuran tersebut kita bandingkan. Kita lanjutkan untuk penelitian
kualitatif atau pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berlandasan pada filsafat interpretif atau post-positivisme. Dalam metode ini, penelitian bersifat naturalistik, induktif, interpretif, discovery, dan konstruktif. Data yang utama terkumpul adalah data kualitatif atau data yang berbentuk kata-kata. Penelitian kualitatif merupakan payung semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural atau yang alamiah. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Informasi dapat berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, bahan dari internet, dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok. Kapan metode penelitian kualitatif dilakukan? Metode penelitian kualitatif cocok digunakan untuk meneliti dengan tujuan. Yang pertama, bila masalah belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap. Kondisi seperti ini cocok diteliti dengan metode kualitatif. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek untuk menemukan dan potensi yang ada di objek tersebut. Contohnya tentang suatu kebudayaan yang belum dikenal oleh orang banyak, seperti Malam Mbak Inai di Sumatera Barat. Yang kedua, memahami keunikan dari objek yang diteliti. Metode kualitatif cocok digunakan untuk meneliti objek yang diteliti, sehingga tidak perlu digeneralisasikan. Selain dari itu, metode kualitatif juga cocok digunakan untuk memahami makna di balik data yang teramati. Gejala sosial tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh orang lain. Setiap ucapan dan tindakan orang sering mempunyai makna tertentu. Sebagai contoh, orang yang menangis belum tentu sedih. Bila jadi menangis karena terharu atau berpura-pura. Jadi harus kita dalami mengapa dia menangis. Itu masalah yang kedua. Yang ketiga, untuk memahami proses atau interaksi sosial. Proses kerja dan interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diuraikan dalam penelitian dengan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data, wawancara yang mendalam dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Yang keempat, untuk mengkonstruksi fenomena, menemukan, mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan. Yang kelima, untuk memastikan kebenaran data. Data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data, triangulasi data, atau gabungan, maka kepastian data akan terjamin. Yang keenam, selain dari yang di atas, data yang diperoleh diuji kredibilitasnya. Penelitian berakhir setelah data itu jenuh, maka kepastian data akan dapat diperoleh. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan penelitian kombinasi atau yang kita sebut dengan penelitian campuran. Saat ini, penelitian metode campuran telah berkembang menjadi seperangkat prosedur yang dapat diterapkan para peneliti dalam mendesain penelitian metode campuran. Penelitian metode campuran ini relatif baru dalam ilmu sosial humaniora sebagai pendekatan rancangan yang berbeda. Maka peneliti perlu menyajikan definisi dasar, deskripsi pendekatan tersebut di dalam bahagian metode di dalam suatu proposal.
Baru-baru ini sejumlah jurnal mulai fokus pada penelitian campuran seperti pada Journal of Mixed Method Research, Journal of Multi-File Research Approach. Selain jurnal, beberapa penelitian sosial humaniora juga banyak menerapkan penelitian metode campuran di bidang-bidang yang beragam seperti bidang terapi okupasional atau komunikasi interpersonal. Pengertian metode kombinasi menurut Sugiono, penelitian kombinasi adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan bersama-sama dalam suatu penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Ada dua model metode kombinasi menurut Creswell. Yang pertama adalah model sekuensial. Model sekuensial adalah suatu prosedur penelitian di mana peneliti mengembangkan hasil penelitian dari suatu metode dengan metode lain. Metode ini dikatakan sekuensial karena penggunaan metode dikombinasikan secara berurutan. Bila urutan pertama menggunakan metode kuantitatif dan urutan kedua menggunakan metode kualitatif, maka metode tersebut dinamakan kombinasi model sekuensial explanatory. Dan bila urutan pertama menggunakan metode kualitatif dan urutan kedua menggunakan metode kuantitatif, maka metode tersebut dinamakan metode penelitian kombinasi model sekuensial exploratory. Yang kedua, model konkuren. Metode kombinasi model campuran merupakan prosedur penelitian di mana peneliti menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh analisis yang komprehensif guna menjawab masalah penelitian. Dalam tipe sekuensial, penggabungan metode dilakukan secara berurutan dalam waktu yang berbeda. Sedangkan dalam tipe konkuren, penggabungan dengan cara dicampur dalam waktu yang sama. Dalam hal ini, metode kuantitatif atau kombinasi digabungkan untuk menjawab satu jenis rumusan masalah atau satu jenis pertanyaan penelitian. Sifat metode campuran dalam suatu proposal, itu menurut Creswell, mulailah dengan mendefinisikan metode campuran. Definisi ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif sebagai respon terhadap rumusan masalah atau hipotesis. Yang pertama, definisi mencakup analisis kedua bentuk data, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Yang kedua, prosedur untuk pengumpulan dan analisis data kualitatif dan kuantitatif perlu disimpulkan. Yang ketiga, dua bentuk data digabungkan dalam analisis rancangan melalui peleburan data, penggabungan data, atau pelekatan data. Yang keempat, prosedur ini digabungkan menjadi rancangan metode campuran berbeda yang memasukkan waktu pengumpulan data serta penekanan di setiap database. Selain sifat-sifat yang dijelaskan tadi, ada lagi sifat metode campuran dalam suatu proposal. Pertama, kenali istilah-istilah berbeda yang sering digunakan untuk menyebutkan penelitian ini. Yang kedua, edukasi pembaca tentang latar belakang metode campuran dengan mereview secara singkat sejarah pendekatan ini untuk penelitian. Yang ketiga, setelah bagian ini, tuliskan pernyataan tentang nilai serta landasan pemikiran untuk pemilihan metode campuran. Yang keempat, tulislah jenis rancangan metode campuran yang digunakan dalam penelitian serta alasan pemilihannya. Baiklah, jika Anda akan menggunakan pendekatan dengan metode campuran, Anda harus mengenali sifat-sifat yang telah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, dapat kita simpulkan
Paradigma penelitian itu bisa kita lihat dari 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan atau paradigma dengan pendekatan kuantitatif, kemudian dengan pendekatan kualitatif, dan yang ketiga itu paradigma penelitian campuran. Itu campuran antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif.